Selanjutnya kita memasuki tema dimensi-dimensi pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita membahas bagaimana metodologi pembelajaran agama Islam, kita harus mengetahui apa itu metodologi. Metodologi secara bahasa Yunani adalah terdiri dari dua kata, yakni metodos dan logos. Yang pertama, metodos artinya cara atau teknik, kemudian logos artinya ilmu. Jadi metodologi ialah ilmu mengetahui cara untuk menempuh sebuah sesuatu. Kalau kita satukan di metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam, berarti kita mencari tahu bagaimana cara atau teknik dalam menentukan sebuah metode yang tepat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam agar pendidikannya, proses pembelajarannya berangsur terlaksana dengan efektif dan maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, kita harus mengetahui bagaimana sih prinsip-prinsip metodologi pembelajaran agama Islam. Nah, yang pertama, mempertahankan kebutuhan pengetahuan, motivasi, dan minat belajar siswa. Kita harus mengetahui sebelum kita menentukan sebuah metode dari sebuah pembelajaran. Apa sih kebutuhan pengetahuan siswa? Tujuan pembelajarannya pada semester tersebut itu apa? Kita harus tahu. Kita tidak syukur-syukur memasukkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan jamnya, itu tidak boleh. Harus kita sesuaikan dengan kebutuhannya, motivasinya. Kondisi siswa itu bagaimana? Apakah siswa membutuhkan sebuah motivasi, sentuhan kasih sayang, atau gimana agar mereka mudah untuk menyerap dan menerima ilmu dari kita. Yang selanjutnya, minat belajar siswa. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan pengetahuannya apa, motivasinya apa, dan minat belajarnya. Kemudian tetap fokus mempertahankan tujuan pembelajaran. Dalam menentukan sebuah metode, kita harus kembali lagi seestetik apapun metode itu, tetap tidak boleh keluar dari tujuan awal atau tujuan pembelajaran awal yang sudah ditetapkan. Kemudian mendukung proses pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Dari hasil metode yang kita pakai nanti harus bisa memprediksi metode itu berhasil sehingga mampu menunjang perkembangan peserta didik. Kemudian persiapan kemungkinan partisipasi praktis sehingga jadi keterampilan, kebiasaan, dan nilai yang baik. Dari metode yang kita pakai tadi, apakah bisa menimbulkan siswa menjadi siswa yang terampil, yang memiliki kebiasaan yang baik? Harus kita pertimbangkan seperti itu. Kemudian berkaitan dengan memahami, menghubungkan pengalaman kehidupan, dan bebas dalam berpikir. Dalam metode yang kita gunakan harus ada unsur untuk menumbuhkan kreativitas siswa dalam memahami, dalam mengintegrasi, dan bebas dalam berpikir, bebas dalam berpendapat. Selanjutnya, dalam proses pendidikan, dalam proses pembelajarannya harus mempunyai suasana yang menyenangkan bagi siswa agar siswa itu mudah untuk menyerap ilmu yang kita berikan. Selanjutnya, landasan pengembangan metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, landasan agama. Yang kedua, landasan psikologis. Dan yang ketiga, landasan biologis. Dan yang keempat, landasan sosial. Apa itu landasan agama? Landasan agama dalam menentukan metode yang kita gunakan, kita bebas untuk mengembangkan semua metode, tetapi kita tidak boleh keluar dari batas-batas syariat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, landasan psikologis.
kita harus mencari tahu minat atau motivasi siswa apa yang membuat siswa itu mudah untuk menerima pengetahuan, menerima ilmu materi yang kita berikan. Kita harus memahami secara landasan psikologis. Kemudian selanjutnya, landasan biologis. Landasan biologis ialah hal penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan metode siswa, yakni mengetahui kebutuhan perkembangan fisiknya. Selanjutnya, landasan sosial. Hal yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh guru ketika mengembangkan metode, yakni memperhatikan kebutuhan siswa di zaman sekarang. Karena apa? Zaman sekarang adalah kebutuhan siswa semakin tinggi, semakin berkembang, dan semakin banyak. Jadi seorang guru harus memperhatikan hal tersebut. Selanjutnya, urgensitas pengembangan metodologi pendidikan agama Islam. Dalam metodologi pendidikan agama Islam, seorang pendidik harus memperhatikan dimensi-dimensi yang harus dipenuhi, yakni dimensi jasmani dan dimensi rohani, sehingga kepribadian baik seorang pendidik juga menjadi unsur yang harus diperhatikan agar mampu mengimplikasikan pembelajaran dengan maksimal dengan unsur jasmani dan rohani yang baik. Jadi, dalam urgensitas pengembangan metodologi pendidikan agama Islam tidak hanya melulu menuntut siswa untuk menjadi baik, tetapi unsur yang terpenting adalah seorang pendidik harus memiliki mentalitas secara jasmani dan rohani yang baik. Karena apa? Guru menjadi uswah. Kita melihat ada sebuah permasalahan, sebuah problem kegagalan dari pendidikan agama Islam, di mana banyak anak madrasah yang tidak mengaplikasikan pembelajaran akidah dan akhlaknya secara sempurna. Seperti contoh, mereka di rumah, mereka di sekolah diajari bagaimana sopan santun kepada guru, bagaimana berakhlak berjalan di depan guru, tetapi mereka tidak mengimplikasikan kepada orang yang lebih tua atau kepada orang tuanya. Mereka seperti berani kepada orang tuanya. Kemudian ketika mereka di jalan, mereka menggunakan motor dengan seenaknya, tidak memperhatikan apakah sekelilingnya terganggu atau gimana. Itu adalah bentuk salah satu ketidakkeberhasilannya pendidikan di sekolah. Jadi kita sebagai guru pendidikan agama Islam harus diperhatikan metode yang baik, bagaimana siswa tersebut bisa menerima materi kita, bisa memahami materi kita dengan sempurna, kemudian mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tugas terpenting dari guru pendidikan agama Islam adalah mengantarkan siswa-siswi, mengantarkan peserta didik untuk menjadi manusia yang disebut dengan gelar insan kamil. Selanjutnya, yang terakhir, kita memahami macam-macam metode pembelajaran. Di sini saya memberikan sebagian saja ya. Yang pertama, metode ceramah, kemudian metode proyek, metode eksperimen, pemberian tugas, diskusi, bermain peran, demonstrasi, karya wisata, tanya jawab, dan mau'idhah. Yang pertama, metode ceramah. Ini adalah metode yang sangat klasik, di mana seorang guru menjadi pembicara atau narasumber yang terutama. Yang siswa hanya mendengarkan, memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian metode proyek. Metode proyek ini guru memberikan tugas kepada siswa untuk siswa membuat sebuah produk. Ya. Kemudian metode eksperimen. Siswa siswa melakukan sebuah percobaan
dari materi pembelajaran yang sudah diberikan. Kemudian metode pemberian tugas, ini juga salah satu cara untuk mengevaluasi pencapaian pembelajaran. Kemudian metode diskusi. Metode diskusi ini guru menyajikan sebuah masalah, kemudian murid menganalisis, memberikan pendapatnya, kemudian mencari hasil akhir dengan mencari solusi atau jawaban yang terakhir. Dan di sini harus ada seorang moderator yang memimpin berjalannya diskusi. Kemudian metode bermain peran. Seorang siswa mempraktekkan sebuah cerita atau sebuah sejarah dengan perannya masing-masing. Kemudian metode demonstrasi. Ini seorang siswa meneliti, menelaah, memahami, kemudian mereka mempresentasikan. Yang nomor 8, metode karya wisata. Metode karya wisata ini pembelajaran yang dilaksanakan di luar sekolah, yang dimana murid diajak untuk pergi ke suatu tempat yang dimana berisi sebuah pembelajaran untuk murid. Kalau pendidikan agama Islam, mungkin kita menyentuh rohaninya dengan mengajak ke Wali Lima, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan sebagainya. Kemudian metode tanya jawab ini tidak dilakukan oleh seorang murid saja, tetapi guru juga bertanya kepada murid apakah sudah paham, dan guru mengetes kefahamannya murid dengan melontarkan beberapa soal. Kemudian murid juga, kita harus pandai-pandai untuk memancing murid agar mereka mau bertanya. Kemudian metode mau'idhah ini sangatlah penting bagi guru pendidikan agama Islam, di mana tugas guru tidak hanya menyampaikan sebuah materi, tetapi tugas guru juga menumbuhkan jiwa keimanan dan ketakwaan seorang siswa. Kita harus pandai untuk mengingatkan jika ada siswa yang melakukan perbuatan tercela, suka menggunjing atau bagaimana, kita harus mampu untuk mengingatkan itu. Dan tugas guru PAI mencegah itu dan mengantarkan siswa untuk bisa mencapai dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.